Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kayaknya masih kurang semangat ini, baik dari sisi kanan dan kiri saya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat. Saat ini kita berada di acara debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru tahun 2020 langsung dari Hotel PowerPoint by Sheraton Makassar tentunya. Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, di momen ini kita akan menyaksikan putra-putra terbaik Kabupaten Baru ini akan menyampaikan gagasan mereka, mimpi besar mereka, serta harapan mereka untuk Kabupaten Baru 5 tahun mendatang tentunya. Nah, untuk itu juga mereka akan meyakinkan para pemilih untuk memilih mereka bahwa merekalah putra-putra terbaik untuk memimpin Kabupaten Baru, sehingga masyarakat nantinya akan menentukan pilihannya di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Dan izinkan saya Mutrikan Nacong Tahira sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini. Dan tidak lengkap tentunya tanpa saya menyapa para hadirin yang sudah hadir di tempat ini. Yang pertama saya menyapa selamat datang, selamat malam kepada yang terhormat PLT Bupati Baru Bapak Insinyur Haji Nasruddin AMMSI beserta Forkopimda. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pak? Perjalanan ke Makassar? Alhamdulillah lancar. Nah, ini kalau kita sudah lancar juga ya infrastruktur dari Makassar ke Kabupaten Baru. Alhamdulillah. Saya juga menyapa selamat malam kepada Dandim 1405 Malesutasi. Selamat malam Pak. Selamat malam kepada Kapolres Kabupaten Baru. Selamat malam juga kepada Kajari Baru, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Baru, serta Ketua KPU Kabupaten Baru beserta para komisioner. Selamat malam Pak. Selamat malam juga kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Baru, serta tim para panelis, serta calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru. Tidak lupa juga saya menyapa moderator kita yang sangat cantik malam hari ini. Selamat malam Ibu. Dan para tepuk tangan dong untuk moderator kita. Dan juga para pendukung pasangan calon dan seluruh hadirin yang menyaksikan acara yang disiarkan langsung melalui streaming Kompas TV dan Tribun Timur. Tepuk tangan ini tentunya menjadi gambaran semangat masyarakat Kabupaten Baru sebagai salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan, dan kita akan menyaksikan para putra-putra terbaik ini memaparkan visi misi mereka. Namun untuk itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk memulai acara marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang terhormat serta masyarakat pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam pelaksanaan debat kali ini tentunya harapan besar bahwa acara ini akan berlangsung dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada banyak doa dan harapan yang kita inginkan untuk debat publik ini. Dan untuk itu kami mengundang kepada Al-Ustaz Muhammad Asdar untuk memimpin kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Al-Ustaz Muhammad Asdar kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pastinya bahwasanya kita ini adalah manusia yang dicipta, pasti ada yang mencipta. Kalau kita dicipta berarti penuh dengan kelemahan. Kalau kita lemah berarti minta kepada yang maha kuat. Siapa itu? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, marilah kita menundukkan kepala serta hati kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan insya Allah di acara pada malam ini, yaitu debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya dan memberikan manfaat untuk kita, khususnya di pilkada tahun ini dan lebih khusus lagi di pilkada yang terdapat di Kabupaten Baru. Oleh karenanya mari kita berdoa. Mengapa demikian? Karena ikan kakap, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Ayo kita berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghafir lana wa liwalidina kama rabbayana saghara. Ya Allah, tidak ada harapan kami, tidak ada tempat untuk berpangku kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihhah wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan, pintu keselamatan, pintu keberkahan, dan pintu-pintu nikmat, pintu keselamatan ya Allah, dan pintu kasih sayang ya Allah ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jazakallah khair. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad Asdar telah membacakan doa untuk keberkahan kita bersama, dan
lancarnya acara ini. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru serentak tahun 2020 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Baru dan telah menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung, dan sesi kedua ini mengangkat tema pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Perkenankan saya untuk memperkenalkan dan mengundang pihak KPU Kabupaten Baru. Yang pertama, saya kembali menyapa Ketua KPU Kabupaten Baru Bapak Syarifuddin H. Ukas dan jajaran. Bisa berdiri Pak? Alhamdulillah, bisa minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Selanjutnya Komisioner KPU Divisi Teknis Bapak Masdar SPDI. Kami persilakan. Kemudian Komisioner KPU Divisi Parmas Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Baru, Ibu Lilis Suryani SH.MH. Selanjutnya Komisioner KPU Divisi Hukum, Bapak Natsir Asikin. Selamat malam Pak. Kemudian Komisioner KPU Divisi Data dan Program, Bapak Abdul Syafah Eskom. Selamat malam. Kami juga mengucapkan selamat datang. Dan langsung saja kita dengarkan sambutan Ketua KPU Kabupaten Baru kepada Bapak Syarifuddin Ukas. Kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Bupati Baru, yang saya hormati Bapak Dandim 1405 Malusitasi, yang saya hormati Bapak Kapolres Baru, yang saya hormati Bapak Kajari Baru, yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, ada Ibu Misnah Atas, ada Ibu Upi Astati. Yang saya hormati panelis debat kandidat Bupati dan calon wakil Bupati Baru tahun 2020, ada Prof. Ici. Terima kasih dan atas kedatangannya Bu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu moderator kita, Ibu Nur Fadilah Mapaseleng. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati baru tahun 2020 nomor urut 2, Bapak Insinyur Suwardi Saleh dan Bapak Askah Mape. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Baru, partner kami dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Pertama, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita berkesempatan hadir dalam acara debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020. Salam dan taslim atas Nabi Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati kita sudah sampai kepada tahapan yang akhir-akhir, dan sekarang ini kita sudah masuk tahapan kampanye, dan sisa 12 hari ke depan kita dalam masa kampanye ini. Sekarang ini kita masuk, salah satu program kampanye kita adalah debat kandidat, debat publik Bupati dan calon wakil Bupati Baru tahun 2020. Selanjutnya di tahapan kampanye ini ada iklan kampanye yang sudah berlangsung 3 hari dari hari ini, dan ke depan kita sudah akan melakukan sortir dan pengepakan logistik pemungutan suara yang dibutuhkan di TPS. Perlu saya laporkan bahwa sekarang ini kami sementara dalam masa perekrutan KPPS, 3.800 lebih KPPS kita, dan alhamdulillah kita sudah melakukan rapid test untuk seluruh penyelenggara kita di tingkat TPS itu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, besar harapan kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru bahwa pelaksanaan Bupati dan Wakil Bupati Baru ini yang kita akan laksanakan bersama-sama di tanggal 9 Desember 2020 ini menjadi dasar
dan menjadi acuan kita untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Dari pasangan calon yang ada di pemilihan bupati dan wakil bupati baru ini, mereka ini adalah putra-putra terbaik baru yang kita harapkan nantinya akan memimpin kita 5 tahun ke depan membangun baru. Besar harapan kami dengan dinamika yang muncul pada saat sekarang ini akan berakhir dengan sendirinya dan kita akan menikmati dan menyaksikan pemimpin kita 5 tahun ke depan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati baru ini. Selanjutnya tentu saya berharap bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu adalah menjadi bagian dari pelaksanaan kita dan itu adalah dinamika yang berkembang di masyarakat. Tetapi kami berharap bahwa dinamika ini tidak memecah belah baru. Kami tidak mau bahwa dengan pemilihan bupati ini kita terpecah-pecah. Tetapi kami mau bagaimana kita bersatu melihat ke depan untuk baru ke depan, untuk baru kita semuanya. Saya kira itu yang menjadi sambutan saya dan terima kasih sekali lagi dan permohonan maaf dari kami bila mana dalam penyelenggaraan kami dari awal sampai akhir nanti ada hal-hal yang kurang. Melalui kesempatan ini saya mohon dimaafkan. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Baru, Bapak Syarifuddin Ukas yang telah memberikan sambutan dan juga menyatakan harapannya terkait pelaksanaan pilkada di Kabupaten Baru. Baik Bapak Ibu, tentunya acara ini terselenggara karena kerja keras dari para tim panelis bertugas merancang pertanyaan debat, bukan tugas yang mudah tentunya. Ada 4 panelis dalam hal ini dan langsung saja saya menyapa yang telah hadir dan bergabung bersama kita di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud MSI. Bisa berdiri Bu? Beliau merupakan Guru Besar Universitas Hasanuddin, bidang keahliannya di bidang sistem pertanian, lahir di Makassar pada tahun 1960, penulis kolom suara Setara Harian Fajar Makassar dan juga merupakan mantan staf ahli DPRD Provinsi Sulsel periode 2014-2017 dan juga beberapa jabatan profesi beliau dan juga di keorganisasian Ketua Himpunan Entomologi Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, Ketua Forum Alumni HMI Wati Komda Sulsel dan saat ini merupakan dosen Fakultas Pertanian Unhas. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita. Bisa minta tepuk tangannya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan yang lainnya itu panelis kita, Profesor Anwar Borahima SHMH, serta Profesor Dr. Insinyur Syarifuddin bin Andi Omar MSc, serta Bapak Dr. Hairul Manan SHMH. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara tentunya kami akan membacakan penekanan pada pembacaan tata tertib yang bisa dipatuhi bersama oleh seluruh yang hadir pada malam hari ini. Berikut aturan main yang perlu dan harus dipatuhi. Pertama, tata tertib debat untuk para pendukung pasangan calon, yaitu pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Kedua, tidak boleh ada simbol dan alat peraga yang mengarah pada paslon tertentu. Ketiga, pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Dan yang keempat, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak memenuhi tata tertib. Karena acara ini juga disiarkan secara langsung, kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk tidak berdiri dan kemudian mengambil gambar seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk di acara yang dinanti-nantikan, yaitu tiba saatnya kita akan memanggil moderator debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati baru yang tentu saja akan dipandu oleh Ibu Dr. Haja Nur Fadila Mapaseleng SHMA. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. Kami undang ke atas, tepuk tangannya tentunya untuk moderator kita yang akan memandu acara kita selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua dan selamat malam. Pada hari ini, tanggal 24 November 2020, kita akan melaksanakan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru 2020. Baik, saya akan memanggil pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru. Nomor urut 1, Mudasir Hasri Gani SPSI dan Dr. Aksah Kasim SHMH. Nomor urut 2, Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI dan Aska M. Nomor urut 3, HM Malkan Amin dan Andi Salahuddin Rum. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita melangkah pada segmen selanjutnya, saya akan sampaikan tema pada debat kali ini adalah pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan dan anak, dalam meningkatkan ekonomi, pertanian, dan pemanfaatan hasil sumber daya lokal, serta pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Hadirin dan pemirsa, kita rehat sejenak untuk mengikuti iklan layanan berikut ini. Hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Hak pilihnya
hadirnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen pertama, kita akan lihat bersama tayangan tata tertib peserta debat untuk hari ini. Tata tertib debat publik. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 6. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan program. 7. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya ingin sampaikan dulu kepada seluruh hadirin bahwa pada hari ini sampai pada detik ini, paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 belum berada di tempat, maka dengan sendirinya yang berada sekarang adalah pasangan nomor urut 2. Dan sebagaimana layaknya sebuah debat, dan pelaksanaan ini harus jalan, meskipun hanya satu pasangan calon, dan pertanyaan-pertanyaan tentunya akan ditujukan kepada pasangan calon yang ada pada hari ini, yaitu pasangan calon nomor urut 2. Baik, untuk segmen ini adalah pemaparan visi dan misi oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati baru.
pasangan calon ini akan memberikan visi dan misi yang berkaitan dengan tema debat kita adalah pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan waktu 3 menit mulai dari saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang kami hormati para hadirin semua yang kami banggakan, yang saya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Yang kami hormati para pemirsa di rumah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 yang dirubah dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Baru periode 2005-2025 mengisyaratkan bahwa terdiri dari 4 penggalan atau 4 tahapan. Tahapan untuk periode berikut siapapun bupatinya, mudah-mudahan SSAK yang berdiri di depan kita ini, bahwa ini tahapan yang sangat strategis. Kenapa? Karena tahapan ini merupakan tahapan terakhir daripada rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Baru 2005-2025. Artinya apa? Bahwa visi misi untuk periode berikut ini harus memperhatikan target-target yang ada di RPJP, karena boleh dikata akan berimpit antara target RPJP 2005-2025 ini dengan target RPJM 2001-2023. Untuk itu maka isi kami adalah memperhatikan hal itu. Visi kami adalah mewujudkan masyarakat baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, dan bernafaskan keagamaan. Sejahtera maksudnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara berkualitas, baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, seiring dengan meningkatnya pemahaman nilai-nilai keagamaan dan diwarnai oleh budaya dan kearifan lokal. Kemudian visi ini dikunci dengan 2 kata, yaitu bernafaskan keagamaan. Artinya apa? Bahwa diharapkan kehidupan masyarakat baru selalu berpegang pada nilai-nilai keagamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian visi ini kemudian di breakdown ke dalam misi, tujuan, kemudian arah dan tujuan dan program. Kali ini akan kami sampaikan program. Ya, waktu cukup. Dan untuk pemaparan visi misi calon nomor urut 2 selesai. Dan kita rehat sejenak untuk mengikuti iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir,
cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Hadirin dan pemirsa, untuk segmen kedua kali ini, panelis telah menyiapkan 2 pertanyaan kepada pasangan calon. Masing-masing 1 pertanyaan dijawab dalam 2 menit dan selanjutnya 2 menit. Soal ini telah diberikan kepada kami dari panelis untuk dibacakan dan akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Saya hanya membacakan 1 kali ya. Bagaimana rencana penataan dan pengelolaan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi? Silakan dijawab 2 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama bahwa
infrastruktur itu sangat mendukung sekali pengembangan ekonomi. Yang pertama misalnya infrastruktur perhubungan. Karena infrastruktur perhubungan itu adalah merupakan urat nadi perekonomian. Urat nadi dari pusat-pusat produksi kepada pusat-pusat pemasaran. Demikian juga infrastruktur perdagangan. Sehingga keseluruhan ini harus menjadi perhatian di dalam rangka pengembangan ekonomi. Tanpa infrastruktur, ekonomi tidak akan pernah berkembang. Pertanian misalnya, kalau tidak didukung dengan infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi dan sebagainya, akan tidak bisa berkembang. Sehingga peranan infrastruktur ini sangat penting sekali. Sehingga di dalam visi misi kami salah satu programnya adalah mewujudkan infrastruktur yang berbasis wilayah atau berbasis kecamatan. Artinya apa? Bahwa kita berharap bahwa seluruh kecamatan tidak ada ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lain terhadap infrastruktur. Karena ini hal yang sangat penting sekali dalam mendukung perekonomian kita, insya Allah. Bisa tambahkan? Baik, saya tambahkan, infrastruktur jalan kita akan menghubungkan mulai dari dusun, desa, hingga kecamatan sampai kabupaten. Supaya alur pemasaran hasil perkebunan dan pertanian itu bisa lancar dan optimal. Kemudian infrastruktur pengairan. Infrastruktur pengairan ini kita akan membangun tempat-tempat, contohnya sawah yang belum bisa berproduksi 2 kali setahun. Ya, cukup. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan paslon melihat pelatihan kewirausahaan bagi siswa-siswi atau pemuda-pemudi di Kabupaten Baru? Silakan dijawab 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Bahwa pelatihan kewirausahaan ini sangat penting sekali. Dan ini saya ingin sampaikan bahwa para periode pertama kegiatan ini kita sudah lakukan. Karena di dalam rangka mewujudkan wirausaha muda, yang penting sekali yang kita lakukan adalah yang pertama tentu melakukan pelatihan. Kemudian yang kedua memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada para pemuda kita di dalam rangka mengembangkan dirinya, di dalam rangka mengembangkan kewirausahaan. Karena kita ingin mendorong ini, jangan sampai misalnya anak muda kita mindsetnya untuk menjadi pegawai semuanya. Karena kita tahu bahwa sekarang ini sudah sangat terbatas sekali porsi untuk penerimaan pegawai. Sehingga kita dorong pemuda kita untuk berwirausaha. Baik, ada contoh di salah satu desa di Kecamatan Tanentirilau. Ada pemuda, sekelompok pemuda yang menciptakan pabrik, dan pabrik ini melihat potensi hasil perkebunan di desa itu, yaitu pabrik tepung yang terbuat dari ubi kayu. Ini sangat potensi dan memang produksi atau penghasilan ubi kayu yang ada di desa itu cukup lumayan dan harganya fluktuatif. Artinya kadang naik, kadang turun, sehingga kalau ini industri rumahan berjalan dengan baik, insya Allah hasil perkebunan bisa minimal sudah setengah jadi baru dipasarkan. Ya. Segmen kedua tentang kewirausahaan, dan tadi pertanyaan pertama tentang penataan pengelolaan infrastruktur selesai, dan kita rehat sejenak untuk mengikuti iklan layanan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
dirinya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat, bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker, dilarang membawa anak-anak, datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan, jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh, lalu mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Dan hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir,
Cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Hadirin dan pemirsa, kita masuk pada segmen ketiga. Segmen ketiga kali ini adalah pertanyaan yang akan disampaikan langsung oleh panelis. Jadi paslon akan menerima pertanyaan dari panelis sebanyak 2 pertanyaan dan masing-masing durasinya adalah 2 menit dan akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Ici Diana Daud, MS. Beliau adalah Guru Besar Universitas Hasanuddin, bidang pertanian. Paslon yang saya hormati, membaca bahwa kawasan budidaya pertanian itu pada Kabupaten Baru luasnya 19.880,78 hektar, yaitu 16,69% dari kawasan budidaya yang keseluruhannya. Saya ingin bertanya, bagaimana paslon meningkatkan kesejahteraan petani karena petani di Baru itu bisa panen 3 kali. Bagaimana pandangan paslon dengan petik olah jual? Walaupun tadi saya sudah mendengarkan bahwa Bapak sudah akan meningkatkan jalan desa dan juga perbaikan irigasi. Demikian pertanyaan saya. Ya, silakan dijawab 2 menit saat Anda berbicara. Oke, terima kasih Prof. Yang pertama bahwa tentu saja kami sangat setuju dengan program yang kalau tidak salah masih digaungkan oleh Prof. Amiruddin ketika menjadi gubernur, petik olah jual. Namun kalau kita melihat kondisi sekarang, ada satu tahapan lagi yang harus disisipkan. Petik, olah, kemas dengan baik, baru jual. Karena kemasan mungkin hasilnya bagus, tetapi kalau kemasannya tidak bagus, itu juga tidak, nilai tambahnya tidak terlalu besar. Jadi pelik, petik, olah, kemudian kemas dengan baik, kemudian baru dijual sehingga bisa memberikan nilai tambah yang besar. Kemudian bagaimana upaya kita di dalam rangka meningkatkan hasil pertanian? Alhamdulillah sekarang ini ada program kita yang namanya luas tambah tanam, ya. Kalau sebelumnya, sehingga alhamdulillah hasilnya kita lihat pada masa pandemi ini justru pertanian di Kabupaten Baru itu memperlihatkan suatu pertumbuhan. Ada 6 kabupaten di Sulawesi Selatan ini yang pertumbuhannya positif di masa pandemi ini. Salah satunya adalah Kabupaten Baru, yaitu pertumbuhan 1,78%. Bagaimana ini supaya tercapai ini? Yang pertama tadi kita ada programnya namanya luas tambah tanam. Sebelumnya di musim kemarau hanya kurang lebih sekitar 5.000 saja yang tertanami, kemudian yang kemarin ini mencapai 7.000.
Kemudian kita memberikan jaminan kepada petani. Kami berikan yang namanya asuransi tani. Asuransi tani ini dibayarkan oleh pemerintah kabupaten pada periode saya pertama dan tentu saja akan dilanjutkan kepada periode kedua. Karena kami melihat bahwa yang namanya pertanaman gadu ini penuh resiko. Bisa jadi kita menganggap bahwa mungkin ada air tapi ternyata tidak air, sehingga kita berikan yang namanya asuransi tani yang bisa mendapatkan 6 juta per satu kali panen. Sudah cukup dan Oke, makasih. Saya silakan untuk pertanyaan kedua. Silakan Prof. Mungkin paslon telah mengetahui bahwa saat sekarang ini warga mulai memanfaatkan pekarangannya untuk menciptakan, menghasilkan pangan mandiri, yaitu dalam hal kebutuhan sayur, herbal, dan buah. Bagaimana pandangan paslon untuk membantu memfasilitasi warga dalam hal ini? Ya, silakan dijawab. 2 menit mulai dari Anda berbicara. Terima kasih Prof. Jadi ini salah satu prioritas yang saya sudah kerjakan pada periode lalu, bahwa pemanfaatan lahan pekarangan ini sangat penting sekali, ya. Paling tidak bisa memberdayakan perempuan, memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada, dan alhamdulillah hasilnya salah satu kelompok wanita tani di Kabupaten Baru itu, yaitu di Desa Lewalu itu, mendapatkan penghargaan nasional pada tahun lalu, alhamdulillah. Dan tentu saja bahwa ini akan kita kembangkan lagi. Caranya adalah dengan mendorong, menyiapkan bibit, menyiapkan pelatihan-pelatihan, kemudian memberikan bimbingan-bimbingan kepada kelompok wanita tani sehingga dia membantu keluarga, ya. Ya, 2 pertanyaan dari panelis telah selesai dan segmen ketiga selesai, dan kita jeda senak untuk mengikuti iklan layanan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir,
cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hadirin dan pemirsa, kita masuk pada segmen keempat. Pada segmen keempat kali ini adalah masih pertanyaan yang akan dijawab oleh paslon. Pertanyaan ini berasal dari tim panelis. 2 pertanyaan yang masing-masing 1 pertanyaan durasi 2 menit. Saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Fasilitas apa yang akan dibangun untuk mencerminkan bahwa paslon akan melakukan perlindungan terhadap anak? Silakan dijawab 2 menit saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa bukan fasilitas apa yang perlu dibangun, tetapi yang paling penting apa kebijakan pemerintah daerah, apa kebijakan bupati dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. Dan tentu saja perhatiannya itu terlihat daripada kebijakan. Alhamdulillah di Kabupaten Baru itu kita sudah ada peraturan daerah nomor 6 tahun 2020 tentang kabupaten layak anak. Apa harapan daripada perda ini adalah dalam rangka mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah, orang tua, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, termasuk dunia usaha, supaya bersama-sama mewujudkan pembangunan yang ramah anak, pembangunan yang memikirkan kepentingan anak, pembangunan yang memikirkan hak-hak anak, sehingga anak akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, beriman, bertakwa, dan insya Allah akan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Saya kira yang penting, start dari sini apa yang kita bangun tentu saja bahwa Alhamdulillah Kabupaten Baru salah satunya mendapat penghargaan dari pusat, yaitu ruang bermain ramah anak, yaitu ruang bermain anak Coli Puji. Kemudian juga salah satu sekolah kita mendapatkan predikat sebagai sekolah ramah anak. Kemudian yang terakhir juga salah satu sekolah kita juga mendapatkan like terbanyak
di dalam rangka melaksanakan pendidikan di luar sekolah. Saya kira ini yang penting, dan tentu saja bahwa hal-hal yang baik ini akan kita lanjutkan lagi. Kita wujudkan bagaimana pembangunan ini semua ramah anak, bagaimana pembangunan ini supaya memperhatikan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan anak kita. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, pertanyaan kedua. Bagaimana usaha pasangan calon dalam usaha penekanan diskriminasi bagi perempuan pada saat promosi suatu jabatan strategis di ruang publik antara calon laki-laki dan calon perempuan? Silakan dijawab, 2 menit mulai Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, bahwa alhamdulillah kami juga sudah membuat peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Kita sudah siapkan ini. Ya, apa harapannya? Bahwa kita berharap bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai akses yang sama terhadap pembangunan, akses yang sama terhadap sumber daya manusia, akses yang sama terhadap kemampuan atau keikutsertaan berpartisipasi di dalam pembangunan, termasuk di dalam pengambilan keputusan, akses yang sama di dalam hal mengontrol, dan terutama sekali akses yang sama terhadap hasil pembangunan. Mengenai promosi jabatan, sesungguhnya jabatan itu bukan ditentukan oleh gender, laki-laki atau perempuan. Yang paling penting sekali adalah kompetensinya. Dan saya yakin bahwa perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan Kabupaten Baru itu mempunyai kompetensi yang luar biasa. Sehingga tentu saja akan menjadi perhatian kami ke depan bagaimana memperhatikan ini, tapi tentu saja bahwa tetap berdasar pada kompetensinya. Artinya apa? Paling tidak bahwa perempuan walaupun mempunyai keterbatasan, tapi saya yakin juga bahwa perempuan itu tidak mau dikasihani. Perempuan itu perempuan hebat, perempuan luar biasa. Dan kami yakin seperti panelis kita ini, alhamdulillah kelihatan di depan ini perempuan-perempuan semua yang hebat. Saya kira ini. Silakan, masih ada waktu. Baik, saya tambahkan, selama periode pertama Bapak Suhardi Saleh memimpin Baru, saya melihat dan memperhatikan bahwa jauh lebih banyak kepala-kepala sekolah, baik SD maupun SMP, yang memimpin sekolah itu. Sehingga kesamaan gender ini saya kira seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian begitu juga di pemerintahan. Saya menilai bahwa periode pertama Bapak Suhardi Saleh ini... Iya, cukup. 2 pertanyaan telah dijawab, dan dengan demikian segmen keempat selesai. Kita rehat sejenak untuk mengikuti iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19
tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Hadirin dan pemirsa, sekarang kita masuk pada segmen kelima. Pada segmen kelima ini masih dalam tanya jawab antara panelis dan pasangan calon, dan kami minta kesediaan sekali lagi kepada Ibu Profesor Dr. Haja Icidiana Daud MS. Silakan. Paslon tadi mengatakan bahwa ke depan ini adalah tahap 4 atau tahap terakhir dari RPJP. Begitu ya Pak? Ya. Saya selalu pada saat saya melewati untuk ke Pare, melewati Baru, saya melihat ada moto Kabupaten Baru yaitu hibrida. Hijau, bersih, asri, dan indah. Apakah menurut Paslon, hibrida ini telah terwujud jika melihat kualitas sarana, prasarana, fasilitas umum yang ada sekarang? Apakah menurut Paslon itu sudah terwujud atau masih menunggu lagi untuk ke depan? Terima kasih. Ya, silakan Paslon untuk menjawab. 2 menit mulai dari Anda berbicara. Terima kasih Prof. Tentu saja kalau saya jawab bahwa iya bisa dinilai sebagai jawaban yang subjektif. Tetapi kami ingin memperlihatkan suatu pengakuan, ya, pengakuan terhadap mungkin nama daripada hibrida ini. Yang pertama bahwa alhamdulillah Kabupaten Baru mendapatkan yang namanya Piala Adipura. Piala Adipura ini tentu itu tadi ya, yang namanya harus bersih, indah, hijau dan sebagainya. Kemudian Kabupaten Baru juga mendapatkan predikat yang namanya Kabupaten Kota Sehat. Bahkan sekarang ini sudah pada tahap yang tertinggi, Bersada kalau tidak salah namanya, ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa alhamdulillah, tentu saja ini sudah terwujud. Namun demikian bahwa yang namanya pembangunan, yang namanya kebutuhan masyarakat tentu akan lebih meningkat. Paling tidak sebenarnya kalau kita lihat di samping penghargaan tadi itu bisa kita lihat daripada kondisi fisik Kabupaten Baru. Alhamdulillah taman-taman tertata dengan baik, kemudian ruang-ruang publik alhamdulillah disiapkan dengan baik. Ada yang namanya Taman Coli Puje, alhamdulillah dulu sebelum saya ini tidak termanfaatkan, sekarang alhamdulillah kita dorong. Sore hari sudah mulai ramai anak-anak bermain di situ, kemudian ibu-ibu olahraga di situ, kemudian malam hari bisa menikmati kuliner dan sebagainya, sehingga dia semacam one stop service ya, keberadaan daripada Coli Puje ini. Demikian tentunya juga dengan fasilitas-fasilitas lain. Tapi tentu saja sekali lagi bahwa yang namanya kepuasan itu tidak ada kepuasan, sehingga kita terus genjot bagaimana supaya hibrida ini makin dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Baru, insya Allah. Saya kira demikian Prof. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, silakan Pak. Dari apa yang dilakukan, karena penanganan pandemi itu tidak saja hanya penanganan kesehatan, tetapi ada 3 hal paling tidak. Yang pertama penanganan masalah kesehatan, kemudian yang kedua jaring pengaman sosial, karena kita melihat banyak sekali yang mungkin tadinya rentan miskin turun miskin, kemudian juga penguatan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah di periode pertama
pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Insya Allah kita akan aman dari COVID ini. Amin. Ya, cukup. Dengan demikian pertanyaan dari panelis telah selesai dan kita masih ada satu segmen lagi, yaitu closing statement dari pasangan calon. Untuk itu kita rehat sejenak, menyaksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Pilihnya di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Hadirin dan pemirsa, segmen demi segmen telah kita lalui dan tibalah kita pada segmen terakhir, yaitu closing statement dari pasangan calon. Untuk closing statement ini adalah kita akan berikan waktu 3 menit mulai Anda berbicara. Pilkada tinggal 15 hari lagi, hari H Pesta Demokrasi sisa 15 hari lagi. Pilkada sesungguhnya bukan sekedar memilih pemimpin, bukan sekedar memilih bupati, tetapi menentukan masa depan Kabupaten Baru periode berikut. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Baru yang mempunyai hak pilih, kami mengajak semuanya untuk mempergunakan hak pilihnya dengan baik. Pilihlah calon bupati yang serius. Serius itu kalau mengikuti semua tahapan. Alhamdulillah nomor 2 walaupun sendiri hari ini hadir di tempat ini menunjukkan keseriusannya untuk membangun Baru. Menunjukkan keseriusannya untuk membuat Baru maju. Menunjukkan keseriusannya untuk membuat masyarakat
baru sejahtera insya Allah. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silahkan kalau ada yang mau. Baik, saya tambahkan, kalau masyarakat baru memberikan mandat kepada kami berdua, insya Allah baru, maju, dan sejahtera. Terima kasih. Cukup, Pak? Ya, dengan demikian rangkaian keseluruhan debat publik pada hari ini selesai, dan sebelum saya tutup, saya berpantun sejenak. Jalan-jalan ke kota baru, kota hibrida, hijau bersih, asri dan indah. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020, gunakan hak pilita untuk memilih pemimpin kota Kabupaten Baru 2020. Terima kasih, saya Nur Fadila Mapaseleng undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.